Katanya Indonesia itu kaya akan segala hal, entah itu dari alam, budaya, ataupun bahasanya. Ternyata kekayaan tersebut semakin berwarna dengan masuknya berbagai pengaruh budaya asing yang juga turut memperkaya tradisi dan warisan lokal di Indonesia. Saat banyak orang berpikir bahwa budaya asing hanya memberi dampak negatif, nyatanya ada banyak dampak positif yang dapat diambil, asalkan kita dapat memilah dengan benar mana yang baik dan buruk. Seperti pengaruh budaya asing dalam bidang pendidikan, memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, salah satunya melalui penguasaan bahasa asing. Kemampuan berbahasa asing membuka peluang besar bagi pelajar di Indonesia untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan dari berbagai sumber di luar negeri. Contohnya seperti beberapa anak muda yang berprestasi di luar negeri, khususnya negara-negara Jepang, Korea, dan Belanda, menambah keingintahuan akan dunia luar, dan bahasa asing menjadi penghubung antara dua negara saling berinteraksi. Adapun tokoh besar yang dapat kita jadikan contoh adalah Bapak Muhammad Hatta, di mana beliau berbicara dengan bahasa Belanda dalam rangka penyerahan kedaulatan di konferensi Meja Bundar. Indonesia, een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek der Verenigde Staten Indonesia de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekking tussen onze beide landen, welke hierdoor in unieverband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich dalam kehidupan modern teknologi saat ini sangat mempermudahkan komunikasi dan akses terhadap berbagai informasi. Teknologi memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, serta membuka pengetahuan global mengenai isu-isu terkini, berita, dan perkembangan global lainnya. Misalnya, mesin ATM yang awalnya diadopsi dari luar negeri sekarang masuk ke dalam negeri kita dan kini telah mengubah cara kita untuk bertransaksi menjadi lebih mudah. Selanjutnya, YouTube. Sebagai platform, berbagai video global yang berasal dari luar negeri kini telah memperkenalkan dunia baru dalam hal liburan, pendidikan, dan berbagai informasi lainnya. Tidak hanya itu, fenomena orang bermain game juga merupakan contoh nyata bagaimana teknologi asing telah menciptakan industri hiburan baru yang mendunia. Masuknya budaya asing membawa pengaruh besar pada perkembangan teknologi di Indonesia. Satelit Palapa diluncurkan pada 1976 adalah hasil kolaborasi teknologi luar negeri yang memungkinkan Indonesia untuk menghubungkan wilayahnya secara modern. Di bidang dirgantara, B.J. Habibie membawa ilmu dari Jerman untuk menciptakan pesawat yang diberi nama N-250 Gatot Kaca. Dengan teknologi canggih seperti fly-by-wire, karya ini menjadi bukti bahwa adopsi dan pengembangan teknologi asing dapat mendorong kemajuan bangsa. Masuknya budaya asing telah memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam teknologi, pendidikan, dan gaya hidup. Teknologi asing mempercepat konektivitas dan pendidikan global membuka wawasan baru, serta tren gaya hidup modern meningkatkan kualitas hidup sehari-hari seperti transportasi dan komunikasi yang lebih praktis. Adapun di bidang transportasi, inovasi dari luar negeri telah membawa perubahan yang signifikan, seperti hadirnya teknologi motor dan mesin yang kini digunakan pada transportasi tradisional seperti perahu. Di sektor perdagangan, budaya asing membawa transformasi secara bertahap. Pasar tradisional telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama.
Tempat ini bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga ruang interaksi sosial yang hangat dan penuh keakraban. Namun, seiring perkembangannya zaman, kehadiran pasar tradisional mulai bergeser ke pasar modern. Pasar modern menawarkan berbagai keunggulan, seperti kenyamanan berbelanja, sistem pembayaran digital, lingkungan yang lebih bersih, dan akses ke produk lokal maupun internasional. Hadirnya pasar modern tidak menghapus eksistensi pasar tradisional, tetapi justru mendorong keduanya saling berkembang. Hadirnya budaya asing ke Indonesia tidak mengurangi budaya lokal yang beragam, justru menambah warna dalam kehidupan masyarakat. Budaya asing juga mendorong kita untuk terus melestarikan tradisi seperti tarian khas Nusantara yang semakin dikenal dunia. Dalam kuliner, beberapa makanan Indonesia tak lepas dari pengaruh adanya budaya asing, seperti martabak yang ternyata berasal dari India, namun perlahan berubah menjadi makanan khas Indonesia. Dengan adanya pengaruh budaya asing juga, kita dapat menikmati makanan khas barat seperti burger yang kian menjadi bagian dari keseharian kehidupan kita. Jadi, budaya lokal dan asing bukanlah sesuatu yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, bersama kita menciptakan Indonesia yang lebih kaya, beragam, dan penuh harmoni.